orang-orang yang didekatkan kepada Allah dengan dimudahkan untuk ibadah, dimudahkan untuk infak, dimudahkan untuk menghadiri majelis ilmu. Maka apa? Dia adalah orang yang dipilih oleh Allah, dikehendaki oleh Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa sanna bi sunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Kita awali kajian malam ini dengan baca doa talabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Baik, kita langsung saja murojaah surat Al-Insyiqaq ya. Kemarin belum setoran ya. Ya, kemarin sampai ayat yang ke-9 ya. Baik. Yuk kita murojaah dulu, ta'awudz bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza samaa'u syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan fa'amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Belum ya? Oh iya, saran dulu ya, saran dulu. Ya mau. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza samaa'u syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih fasawfa yuhasabu hisaban Fa'amma man dulu. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Bismillahirrahmanirrahim. Idza samaa'u syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih fa'amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa
yanqalibu ila ahlihi masrura. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Idas samaa'u syaqqat wa adinat li rabbiha wa huqqat wa idal ardu muddat wa alqat ma fiha wa taqallat wa adinat li rabbiha wa huqqat. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadham famulaqih wa amma man utiya kitabahu biyaminihi wa sawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. ya, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah para hamba Allah yang dimuliakan Allah. Kita lanjut kajian kita, masih membahas ya tentang beriman kepada hal-hal yang masih ada kaitannya tentang kehidupan setelah kematian, yaitu nikmat kubur. Ya. Kemarin kita sudah membahas dalil yang pertama, banyak dalilnya ya, cuma tidak mungkin kita atau sang penulis al-muallif rahimahullah, beliau Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ya, mencantumkan dalil semuanya ya, karena saking banyaknya dari ayat-ayat dan hadis. Maka dalil yang pertama kemarin yang sebagai menjadi landasan adanya nikmat kubur adalah Quran surat Fussilat ayat 30 sampai 32 ya. Sungguhnya nikmat kubur itu hanya bagi orang-orang yang Allah berikan kepada orang-orang beriman. Ya. Berimannya juga bukan yang sembarangan, tapi as-shodiqin yang benar-benar jujur dalam menyatakan iman. Artinya bukan sekedar pengakuan, ya, bukan sekedar ngaku-ngaku, tapi memang as-shodiqin yang memang benar-benar menyatakan kejujuran imannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Istiqomah beribadah kepada Allah. Makanya innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Maka orang-orang yang dia mengatakan Rabbku adalah Allah, Rabb saya adalah Allah, Tuhan saya adalah Allah, saya muslim, saya beriman. Maka apa? Dia akan dituntut oleh Allah bukan hanya sekedar mengaku Rabb saya adalah Allah, tapi dia dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Melaksanakan ibadah kepada Allah. Bukan hanya sekedar melaksanakan ibadah, tapi secara kontinu dan istiqomah dalam beribadah kepada Allah. Maka orang-orang tersebut akan dijamin keamanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Aminun 'indal maut wa aminun 'inda yaumil qiyamah. Maka orang tersebut akan dijamin keamanannya, ketentramannya ketika sedang sakaratul maut di dunia dan ketika pada hari kiamat ya, Masya Allah ya. Memang istiqomah ya berat, istiqomah berat ya. Nabi diberitakan istiqomah ya berat ya. Fastaqim kama umirta ya. Hai Nabi Muhammad, engkau diperintahkan untuk istiqomah sebagaimana engkau diperintahkan ya. Maka ayat Hud atau surat Hud ini ya, yang ada perintah untuk istiqomah ya, fastamir ya, fastaqim kama umirta. Ini menjadi ayat yang atau surat dan ayat-ayat surat Hud ini yang menjadikan Nabi itu cepat berubah. Karena ada perintah istiqomah. Karena istiqomah itu berat. Ya. Nabi itu harus ya rela berdakwah dan seterusnya ya. Maka kita sebagai umatnya pun ya harus mencontoh Nabi dan para sahabat dan kegigihan para ulama setelah para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in ya, dalam beramal, dalam menuntut ilmu ya. Kita harus istiqomah. Karena memang istiqomah berat. Nah, ini yang harus kita jaga dan kita harus ikhtiar berusaha sekeras mungkin ya, semaksimal mungkin agar kita ya diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan muslim beribadah
kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dalil yang kedua ya, tentang nikmat kubur, dalil yang kedua adalah Quran surat Al-Waqiah. Nah, ini ya, surat Al-Waqiah. Dari ayat 83 sampai 89 atau sampai akhir itu juga ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, qala al-muallif rahimahullah, sang penulis beliau mengatakan ya, mencantumkan, menukilkan ayat sebagai dasar landasan tentang adanya nikmat kubur. Ya. Quran surat Al-Waqiah ayat 83 sampai akhir gitu ya. Allah Subhanahu wa taala qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, falaula idza balaghatil hulqum. Ya. Falaula idza balaghatil hulqum. Ya. Maka apabila ruh maka apabila ya ruh balaghatil hulqum sampai kepada kerongkongan, maka apabila ketika ruh sampai kerongkongan, berarti ini dalam kondisi apa nih? Sakaratul maut. Wajaat sakaratul maut bil haq. Maka sungguh sakaratul maut datang dengan kepastian. Setiap kita kullu nafsin dha'iqatul maut. Maka setiap yang bernyawa, yang hidup pasti akan merasakan yang namanya maut, sakaratul maut. Sebelum mati akan merasakan yang namanya sakaratul maut. Ya, sakaratul maut. Maka orang-orang yang ketika sedang sakaratul maut, ya, wa antum hina idzin tanzurun. Padahal wa antum dan kamu sekalian, ya, atau dan kalian hina idzin, ya, wa antum dan kalian semua hina idzin, ketika itu, ketika sedang sakaratul maut maksudnya. Hina idzin, ketika sedang sakaratul maut, tanzurun, kalian bisa melihat malaikat. Ya. Jadi orang yang sedang sakaratul maut, maka dia hanya satu-satunya orang yang bisa melihat malaikat yang mencabut nyawanya. Adapun orang-orang yang berada sekelilingnya hanya bisa Pak mentalkin la ilaha illallah, la ilaha illallah. Orang-orang di sekelilingnya ada yang menangis, ada yang menjerit, ada yang panik, ada yang sibuk, ada yang ya mungkin melongo, merenung kan gitu ya. Ini masing-masing. Ketika ada orang yang dicintai kita itu ya sedang sakaratul maut, maka ada yang panik, ada yang bengong, ada yang teriak-teriak, ada yang nangis-nangis, ada yang mentalkin, ada yang padahal apa? Orang tersebut sedang melihat malaikat ya. Wa antum hina idzin tanzurun. Padahal kamu ketika sedang nyawa ruhnya sampai kepada kerongkongan, proses itu dari kaki terus ya. Kamu melihat malaikat itu nyabut. Ya. Wa nahnu aqrabu, ya. Wa nahnu dan kami, ya, Allah maksudnya. Wa nahnu dan kami aqrabu, lebih dekat. Wa nahnu dan kami Allah aqrabu, lebih dekat ilaihi, kepadanya, maksudnya kepada jenazahnya, kepada mayitnya, minkum, daripada kalian. Minkum, daripada kalian. Walakin la tubsirun, akan tetapi kamu tidak bisa melihatnya. Masalah. Artinya kita ini untuk kita. Orang yang sedang sakaratul maut
melihat sakaratul maut, ajalnya datang, malaikat maut datang, tapi orang-orang yang di sekelilingnya kamu tidak bisa melihat. Ya. Padahal Allah itu lebih dekat daripada mayit tadi. Maka dalam ayat yang lain, ya, Allah menyebutkan, ya, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Maka kami lebih dekat daripada urat lehernya. Loh, ini kan urat leher. Allah menyatakan saya Allah lebih dekat daripada urat leher. Padahal kerongkongan kita kan yang paling dekat adalah urat leher kita. Ya, lebih dekat dengan urat leher. Tapi Allah menyatakan kami lebih dekat daripada urat leher kalian. Cuma kamu tidak mengetahui. Apalagi orang-orang yang di sekelilingnya tidak tahu. Ya, maka ini menunjukkan betapa lemahnya kita sebagai manusia. Maka harta yang begitu banyaknya mau dibawa kemana? Umur yang Allah berikan sekian puluh tahun untuk apa? Gitu ya. Jabatan yang Allah berikan, ilmu yang Allah titipkan, ya, pangkat yang Allah karuniakan, itu semuanya besok akan ditanya oleh Allah. Untuk apa semua itu? Apakah untuk kemaslahatan Islam dan umat Islam, atau malah untuk kepentingan dunia pribadi, kekayaan pribadi, keuntungan pribadi, malah bahkan merugikan Islam dan umat Islam? Ini yang bahaya. Ini yang bahaya, menzolimi orang lain, ya. Maka, ya, sehebat-hebatnya orang pasti mati. Masya Allah. Ya, Fir'aun kita tahu raja yang hebat, ya. Ibaratnya raja yang super power. Namrud juga sama, raja yang super power, kekuatannya luar biasa, ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, hinakan kematiannya Namrud hanya dengan dimasuki oleh lalat atau nyamuk. Fir'aun ditenggelamkan, ya, ke lautan, ya. Itu menunjukkan kehinaan. Menunjukkan bahwasanya kamu raja yang adidaya, punya kekuatan super power, pasukannya elit-elit saja mati, ya. Masya Allah. Apalagi yang tidak punya super power, umat biasa, manusia biasa, Masya Allah. Maka ya kita di sini muhasabah, diajak muhasabah, ya, agar kita betul-betul mempersiapkan bekal sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya, ya, agar tidak adanya penyesalan di hari kemudian, ya. Falaula, maka sekiranya tidak, in kuntum, ya. Falaula, maka kalau sekiranya in kuntum, jika kalian ghairu madinin, ya, tidak dalam kekuasaan Allah. Tidak dalam kekuasaan Allah, tidak dihisab oleh Allah. Ini Allah Subhanahu wa taala itu menyatakan, kalau kamu bisa lari dari hisabku, lari. Kalau kamu bisa lari dari ajalmu, lari. Maksudnya gitu. Kalau kamu bisa lari dari kekuasaanku, lari. Ternyata apa? Fir'aun yang diberikan kekuasaan yang hebat tidak bisa lari dari kekuasaan Allah. Kehidupan Fir'aun dan Raja Namrud, Korun yang begitu banyak hartanya, tidak bisa lari dari genggaman kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Semua akan mati, semua akan binasa. Ya. Masya Allah. Di sini Allah ingin menunjukkan kehebatan Allah. Kalau kamu ingin tidak dihisab, kalau bisa ya sana lari, gitu ya. Pasti apa? Kita akan dihisab oleh Allah. Pasti kita akan mati. Maka Allah mengatakan, "Qul innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum." Sesungguhnya kematian yang kalian takuti itu apa? Fa innahu mulaqikum. Yang kamu lari darinya, kita lari kabur dari kematian ajal kita. Padahal apa? Kematian akan terus menghampiri kita. Fa innahu mulaqikum. Maka kematian yang akan menghampirimu, yang akan menemui. Ya.
maka kita tidak bisa terlepas dari hisab Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa terlepas dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kita tidak bisa terlepas dari yang namanya sakaratul maut, artinya kita pasti mati semuanya, ya. Tarji'unaha in kuntum shadiqin. Kamu tidak mau mengembalikan nya itu hanya kembali ke ruh. Kamu tidak mau mengembalikan ruhnya kepada Allah in kuntum shadiqin. Jika kamu benar-benar orang yang jujur. Tarji'unaha, kamu tidak mengembalikan ruhnya kepada Allah in kuntum shadiqin. Jika kamu benar orang-orang yang jujur. Artinya ada orang yang tidak mau kembali kepada Allah. Ya, padahal kan Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kita itu milik Allah, ya. Hartanya milik Allah, ya. Jabatan pangkatnya itu Allah yang ngasih, kan milik Allah, rumahnya milik Allah, kendaraannya milik Allah, bahkan sampai nyawa kita itu milik Allah Subhanahu. Loh, kok kita nggak mau balik? Makanya orang-orang kafir besok lebih baik saja di tanah aja. Yaqulu ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, kalau seandainya saya tahu besok ada hari kebangkitan, ada hari penghisaban, ada azab kubur, ada azab neraka, ada timbangan amal, saya tahu. Kalau saya tahu, saya lebih baik jadi apa? Tanah. Kenapa? Tidak ada hisab tanah. Tidak ada azab. Masalah. Ini penyesalan orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Semua nyawa pasti akan kembali kepada Allah, kembali kepada pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jika kamu benar-benar beriman, kalau yang nggak iman ya nggak mau balik, ya nggak mau balik, nggak mau balik atau tidak balik ruhnya nyawanya kepada Allah pasti balik, gitu ya. Seorang nggak mau balik, gitu ya, pasti akan kembali. Maka apa? Kemudian ini yang menjadi dalilnya. Fa amma in kana minal muqarrabin. Fa amma maka adapun in kana jika dia adalah minal muqarrabin. Fa amma maka adapun in kana jika dia adalah minal muqarrabin, termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Muqarrabin, orang-orang yang didekatkan, orang-orang yang dimudahkan oleh Allah untuk beribadah, orang-orang yang diberikan hidayah taufiknya oleh Allah, diberikan kesolihan, diberikan keistiqomahan. Ini orang yang didekatkan kepada Allah, Pak. Karena ada orang-orang yang dijauhkan. Ada orang yang muqarrabin, ada sebaliknya, ada orang yang dijauhkan. Ya, muba'adin, ada orang yang dijauhkan. Orang yang didekatkan adalah orang yang diberikan petunjuk oleh Allah. Diberikan kesadaran, oh saya muslim, saya diciptakan oleh Allah di dunia untuk ibadah. Ketika dia sadar, dia rajin sholat, menjaga sholatnya. Dia beribadah kepada Allah, menunaikan hak-hak Allah, mengamalkan sunnah, belajar ilmu agama. Maka apa? Ini adalah tanda-tanda orang yang didekatkan kepada Allah. Allah mudahkan jalannya untuk ibadah kepada Allah. Dimudahkan urusannya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan untuk berinfak, dimudahkan untuk menghadiri majelis ilmu. Itu mudah, ringan rasanya. Maka apa? Itu tanda-tanda orang yang didekatkan. Tapi kalau orang-orang yang dijauhkan, ya sudah, nggak ada perhatian kepada masjid, jauh dari masjid, jauh dari majelis ilmu, jauh dari Quran, tidak pernah baca Quran. Kenapa? Karena memang dia dijauhkan dari Allah, dan Allah yang menghendaki petunjuk kepada seorang, dan Allah menghendaki kesesatan kepada orang lain. Maka dialah Allah, yahdi may yasha, yudillu bihi may yasha. Allah yang menghendaki siapa saja yang diberikan petunjuk,
dan dialah Allah yang menghendaki siapa saja yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tanda-tanda orang yang mendapatkan petunjuk, dia sadar, eling, emut, oh saya sholat, ada kewajiban sholat, ada kewajiban puasa Ramadan, ada kewajiban nuntut ilmu, ya, ada kewajiban untuk menafkahi keluarga dan seterusnya, ada kewajiban untuk beribadah dan seterusnya, ya. Tapi kalau orang yang dijauhkan, dia tidak diberikan petunjuk, nggak sadar, sholat nggak sholat biasa saja, ya, nggak puasa dan seterusnya, jauh dari majelis ilmu, maka ini tanda orang yang dijauhkan, ya. Maka adapun orang yang dia termasuk orang yang didekatkan kepada Allah, dimudahkan jalannya untuk beribadah, ya, diberikan petunjuk, ya, untuk dimudahkan dalam ibadah kepada Allah, maka apa? Farauhun, maka dia akan mendapatkan ketentraman. Farauhun, maka dia akan mendapatkan rauh, ketentraman, kedamaian dunia akhirat, ya, dunia akhir, waraihan, dan karunia atau rezeki dunia akhirat. Loh, orang beriman itu dijamin dunia akhirat. Orang beriman amal soleh, ya, itu dijamin oleh Allah dunia akhiratnya, ya. Farauhun, dan mendapatkan, kelak dia akan mendapatkan ketentraman, kedamaian dunia akhirat, waraihan, dan karunia rezeki dari Allah dunia akhirat, wa jannatun na'im, dan surga yang dipenuhi dengan kenikmatan. Naim itu sifat mubalaghah, artinya surga yang di dalamnya penuh dengan berbagai macam kenikmatan yang tidak bisa kita bayangkan, ya, yang tidak bisa kita bayangkan bagaimana nikmat surga itu, ya, seperti apa nikmat surga itu, senikmat apa nikmat surga itu, tidak bisa dibayangkan, ya. Maka ini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang didekatkan kepada Allah, dimudahkan, ya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqomah, maka dia akan mendapatkan ketentraman, kedamaian dunia akhirat. Dunia berarti sama hidup, damai. Karena beda antara orang yang dia istiqomah beribadah kepada Allah dan orang yang tidak istiqomah, apalagi yang tidak sama sekali ibadah. Cenderung lebih khawatir orang yang tidak ibadah, apalagi orang yang sama sekali tidak ibadah. Beda. Kalau orang yang rajin ibadah, tenang hidupnya. Tenang hidupnya. Yang dia benar-benar ikhlas karena Allah, istiqomah, tenang hidupnya. Kenapa? Karena hakikatnya rezeki yang atur Allah. Kan itu udah tenang. Kan dia berilmu. Tapi kalau orang yang nggak berilmu, nggak pernah mengikuti majelis ilmu, nggak pernah sholat, nggak dapat rezeki udah, ya, merungsung hatinya, melang-melung, ya, meraung-raung dan seterusnya. Tapi orang beriman, masya Allah, ya, tenang, ya. Tenang-tenang tapi sambil sabar mencari jalan keluar, ikhtiar, bukan tenang-tenang ada mas, bukan, tapi ada ikhtiar gitu, ya. Akhirnya sudah takdir Allah, bukan, tapi memang ya iya, kita ini takdir Allah, sambil apa? Kita mencari solusi, jalan keluar, sambil kita mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah berikan solusi. Ini janji Allah. Yang penting apa? Takwanya dulu. Ya, takwanya kedepankan, Allah akan segera mendatangkan solusinya, jalan keluar. Itu pasti, ini janji Allah, janji Allah. Tapi orang yang jauh dari Allah, ya, masya Allah, ya, seperti itu, gemerungsung hatinya, tidak tenang, gelisah. Kenapa? Hatinya gersang, tidak ada iman, tidak ada iman kepada takdir baik buruk, nggak ada itu. Pengennya seneng terus gitu kan? Padahal memang takdir, ada takdir baik, ada takdir buruk. Makanya orang-orang yang, ya, selama hidupnya istiqomah beribadah, maka orang seperti ini hidupnya akan tenang di dunia, dan di akhirat pun akan tenang sejak dimulainya proses perpindahan alam ketika sakaratul maut, tenang. Orang beriman ketika dicabut tuh kaget ya kan, tenang. Malaikat maut tuh nyabutnya tuh
irji'i ila ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ini kan dalam surat Al-Fajr, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang suci, jiwa yang tenang, wahai ruh orang beriman, orang baik, ya. Maka kembalilah kepada Allah. Irji'i ila rabbik. Kembalilah kepada Rabbmu. Mardiyah, dalam keadaan ridho dan diridhoi. Ya. Karena sewaktu di dunia dia ridho kepada Allah. Suruh sholat, oh ya ridho. Suruh ngaji, oh ya ridho. Tidak ada menolak, tidak ada bantah-bantahan. Ya, kalau dia membantah perintah Allah, disuruh sholat nggak mau, berarti dia tidak ridho kepada Allah. Bagaimana mau mendapatkan ridho Allah, sedangkan dia saja tidak mau ridho kepada Allah. Allah suruh ini nggak mau, Allah suruh sholat nggak mau, Allah suruh zakat nggak mau, Allah suruh ngaji nuntut ilmu nggak mau, Rasul mewajibkan nuntut ilmu nggak mau, dan seterusnya. Gimana dia mau mendapatkan ridho Allah, sedangkan dia saja tidak mau ridho kepada keputusan Allah. Maka sejak proses perpindahan atau sakaratul maut, maka dia akan mengalami kedamaian, ketentraman. Dan karunia dari Allah diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Ya, dimudahkan. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Masuklah kamu ke dalam kumpulan kelompok-kelompok hamba-hambaku yang benar-benar sodikin tadi, yang benar-benar jujur dalam menyatakan Ketika Allah sudah mengatakan fadkhuli fi ibadi, maka masuklah kalian kepada kelompok hambaku, maksudnya hambaku yang benar-benar menyembah hanya kepada Allah, benar-benar yang mewujudkan kejujuran imannya dengan istiqomah beribadah kepada Allah sampai akhir hayatnya. Ya, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka masuklah kalian ke dalam surgaku. Masya Allah. Artinya apa? Orang-orang yang memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala adalah mereka orang-orang yang menyatakan imannya dengan penuh kejujuran kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah pun mengatakan bangga, fadkhuli fi ibadi. Masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku. Hamba-hamba Allah tidak mungkin yang sembarangan sholatnya, tidak mungkin yang seenaknya sendiri ibadah, enggak. Tapi apa? Orang yang sungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah, orang yang istiqomah beribadah kepada Allah. Tidak mungkin ketika Allah mengatakan ibadi hambaku itu hamba yang sembarangan, subuh sholat, zuhur enggak sholat, enggak mungkin orang ini. Maka apa? Hamba yang betul-betul jujur dalam menyatakan iman kepada Allah secara istiqomah sampai akhir hayat. Ya, memang berat tadi, istiqomah memang berat. Maka ini yang kita harus ikhtiar, usahakan semaksimal mungkin. Kenapa? Karena jaminan Allah, kedamaian, ketentraman di dunia, dan pada saat proses perpindahan itu sedang sakaratul maut sampai kepada alam barzah, alam kubur, sampai kepada proses-proses setelahnya, sampai kepada dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan, dijamin diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya didapati bagi mereka orang-orang yang beriman dan yang jujur dalam menyatakan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini ayat yang dalil yang kedua ya, tentang bahwasanya adanya nikmat kubur yang hanya diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman, as-shodiqin, yang jujur dalam menyatakan Karena kalau orang dikatakan banyak orang beriman, banyak orang muslim, banyak orang beriman, banyak. Tapi apa? Orang yang jujur dalam menyatakan iman ini yang sedikit gitu ya. Ya banyak, tapi lebih banyak yang hanya sekedar ngaku-ngaku iman, ngaku muslim, ya. Maka yang kita kejar, yang kita tuju adalah kita menjadi hamba Allah yang muslim, beriman, dan betul-betul menyatakan kejujuran iman kita kepada Allah dengan apa? Istiqomah beribadah kepada Allah sampai akhir hayat kita, ajal kita masing-masing. Maka inilah yang Allah inginkan, inilah yang Allah harapkan, ya. Ini terkait tentang dalil yang kedua ya.
Insya Allah besok kita bahas tentang hadis ya. Sebenarnya hadis ini hadis yang panjang ya. Cuma ini diambil sebagian tentang dalil adanya nikmat kubur saja. Ya, padahal ini hadis yang panjang. Jadi proses bagaimana malaikat maut mencabut nyawa sampai akhir. Cukup nggih? Ya, waktunya sudah ini. Kita tutup. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.